Pagi Ibu. Selamat pagi. Mari masuk. Ibu. Silakan duduk. Ibu. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Apakah posisi kalian sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Oke, syukurlah kalau begitu. Baik, sebelum kita memulai layanan konseling kita pada pagi ini, kita memulainya dengan doa. Kita minta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya saja Ibu. Oke, baik Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga kalian semua siap untuk mengikuti proses konseling kelompok pada hari ini. Baik Ibu, sama-sama. Oke. Apakah kalian semua di sini satu kelas atau berbeda kelas? Satu kelas, Ibu. Oke, baik. Berarti kalian semua sudah saling kenal ya. Ya. Tetapi Ibu belum mengenal kalian semua. Alangkah baiknya Ibu dan kalian memperkenalkan diri ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Bani Nagisi Raja. Kalian bisa panggil Ibu Dini. Nah, sekarang giliran adik-adik untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Ratilia, biasa dipanggil Rati. Perkenalkan Ibu, nama saya Maria Rosalina, biasa dipanggil Dela Ibu. Kalau saya Maria Mukata Uku biasa dipanggil Ica Ibu. Kalau saya panggil Nani. Oh, baik. Jadi ada Karti, ada Dela, Ica, dan Donal ya. Iya Ibu. Nah, kalau boleh tahu asal kalian dari mana saja? Saya dari So Ibu. Saya dari Membaka Ibu. Permaike Ibu. Saya dari Manggarai Ibu. Oke, baik. Semuanya dari daratan Flores ya. Iya Ibu. Nah, tapi yang lebih dekat dengan Ibu pasti Nak Ica karena Ibu dari NJ. Jadi Ibu dan Nak Ica masih berdekatan. Oke, baik adik-adik, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain, jadi apakah adik-adik sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling ini? Sudah Ibu. Jadi maksud hari ini kita bertemu, Ibu ingin mengajak adik-adik sekalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, di antara adik-adik, apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum Ibu. Belum Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi adik-adik, hal yang akan kita diskusikan hari ini pada sesi konseling kelompok ini terkait informasi yang Ibu dapatkan dari guru mata pelajaran dan wali kelas kalian, bahwa beberapa bulan terakhir ini adik-adik mengalami penurunan nilai akademik secara drastis karena tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi tujuan dari konseling agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang mungkin adik-adik hadapi dan mencari solusi bersama untuk setiap masalah ini. Nah, nanti dalam sesi konseling ini kita akan menyepakati kira-kira masalah manakah yang paling berat dan perlu segera diselesaikan. Ya Ibu. Oke, baik. Dalam konseling ini semua hal yang kita bicarakan dalam kelompok ini akan dirahasiakan. Oleh sebab itu, Ibu mengharapkan adik-adik dapat lebih terbuka dan jangan takut untuk menceritakan apa yang adik-adik alami. Baik Ibu. Oke, baik. Jadi, Ibu memiliki aturan dalam sesi konseling ini, yaitu apapun yang kalian sampaikan dan kalian bicarakan dalam sesi konseling kita ini hanya akan diketahui oleh anggota kelompok dan guru BK. Karena semua anggota kelompok akan mendapatkan giliran berbicara, jadi Ibu harapkan kalian semua saling menghargai dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika teman lain berbicara, dan juga saling menghargai pendapat dari teman kalian ya. Jadi apakah adik-adik semua sepakat dengan aturan yang sudah Ibu sampaikan ini? Ya Ibu. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas kesepakatannya. Kalau begitu, supaya adik-adik lebih rileks dan tidak tegang, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ya Ibu. Adik-adik bisa
jadi asli punya ibu punya itu yaitu tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau ibu bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak boleh tepuk. Mengerti adik-adik? Mengerti, Ibu. Ibu. Udah mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, sore, pagi, siang, malam, sore, siang, malam. Oke, semuanya fokus ya. Bu. Oke, baiklah, kalian kan sudah kelihatan rileks seperti yang sudah ibu katakan di awal terkait informasi yang ibu dapatkan dari guru mata pelajaran dan wali kelas kalian. Beberapa bulan terakhir ini kalian mengalami penurunan nilai akademik secara drastis. Nah, sekarang ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menceritakan atau menyampaikan penyebab dari penurunan nilai kalian yang drastis. Nah, mungkin bisa dimulai dari adik Rati terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau dari saya itu penyebabnya karena saya lebih fokus ke handphone untuk membuka sosial media Bu. Dimana waktu belajar saya digunakan untuk bermain sosial media. Kalaupun ada tugas saya lebih pentingkan bermain HP Bu. Oke, baik. Selanjutnya adik Bella. Kalau saya itu penyebab saya turun itu karena saya malas belajar Ibu. Malas belajarnya karena apa adik? Kalau saya karena saya sebenarnya sudah memiliki niat untuk belajar Ibu, tapi ketika Ibu mengerjakan tugas dan lain-lainnya, teman-teman saya datang untuk mengajak saya nongkrong Ibu. Jadi akhirnya waktu saya habis untuk nongkrong bersama teman-teman, akhirnya tugas yang ada saya tidak kerjakan. Oke, kalau adik Ica? Baik Ibu, kalau saya Ibu karena mama saya kan mempunyai toko pakaian Ibu. Jadi saya membantu mama saya di toko. Walaupun mama saya tidak meminta atau memaksakan hal tersebut, tapi saya ingin membantu mama saya sehingga saya tidak mengerjakan tugas sekolah Ibu. Ronald? Kalau saya Bu, saya lebih suka menunda tugas Ibu. Saya lebih sering tidur dibanding tugas Ibu. Sehingga pada saat waktu kumpul tugas saya mengerjakannya pada dasarnya saya, sehingga tugas yang saya kumpulkan terkadang tidak sesuai dengan pertanyaan dari yang diberikan oleh guru. Oke, jadi hampir sama dengan yang lain ya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik semua ini sama-sama mengalami prokrastinasi, yaitu malas belajar dan menunda-nunda tugas. Nah, kalau dari adik Rati penyebabnya itu lebih memilih bermain handphone untuk bermain sosial media daripada mengerjakan tugas. Nah, adik Dela penyebabnya yaitu lebih memilih nongkrong bersama teman-teman. Kalau adik Ica suka membantu ibunya di toko dan akhirnya mengabaikan tugas-tugas. Sedangkan adik Ronald suka menunda untuk mengerjakan tugas sehingga tergesa-gesa saat mengerjakan tugas. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan permasalahan yang kalian alami, menurut adik-adik yang perlu kita tangani atau diskusikan lebih lanjut terkait masalahnya siapa? Kalau dari saya, menurut saya teman Rati Ibu. Oke, bagaimana dengan yang lain? Sama Ibu. Oke, baik. Untuk adik Rati bisa menceritakan lagi secara terperinci masalah yang kamu alami kepada kita semua di sini. Baik Ibu dan teman-teman, jadi nilai saya yang turun drastis ya. Dimana pengambilan raport kemarin nilai saya sangat turun dari biasanya Ibu. Karena waktu itu saya tidak bisa mengatur waktu saya bermain handphone dan waktu saya belajar Ibu. Dulu saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan saat pulang sekolah. Tetapi beberapa waktu yang ini dan semester kemarin saya lebih cenderung untuk bermain sosial media Ibu. Karena saya merasa main sosial media itu asik Ibu. Saya banyak mengenal baru, teman baru, dan di situ saya merasa punya dunia baru di sosial media dibandingkan saya harus belajar Ibu. Oke, baik. Jadi Rati sudah merasa bosan untuk belajar karena merasa asyik dengan hal baru di sosial media ya. Iya Ibu. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan menggunakan pendekatan desa dengan teknik pembalikan, di mana Ibu akan meminta Rati untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang adik Rati keluhkan. Nah, nantinya adik mengubah dari kata tidak bisa menjadi tidak mau. Nah, misalkan adik Rati mengatakan saya malas karena bermain sosial media, adik Rati bisa mengubahnya menjadi kata tidak mau, yaitu saya tidak mau bermain sosial media.
Nah, apakah anak Rati mengerti? Mengerti Ibu. Oke. Baiknya anak Rati mungkin bisa melakukannya. Oke, baik. Yang tadi saya katakan, saya tidak fokus dalam belajar karena saya sering bermain sosial media, menjadi saya tidak mau fokus belajar karena saya lebih memikirkan sosial media. Saya tidak bisa mengerjakan tugas karena lebih suka bermain handphone, jadi saya tidak mau lagi mengerjakan tugas karena lebih aktif bermain sosial media. Oke. Nah, jadi bagaimana perasaan adik Rati ketika mengganti kata tidak bisa menjadi kata tidak mau? Baik, saya jadi merasa bersalah karena waktu saya bilang tidak mau, seakan-akan saya bodoh amat soal itu. Jadi saya merasa kalau perilaku itu salah dan saya ingin melakukan hal yang sebaiknya. Oke, jadi itu yang anak Rati rasakan. Oke, baik, adik-adik yang lain sudah tahu masalah dari adik Rati dan setelah melakukan teknik ini katanya saat mengganti kata tidak bisa menjadi kata tidak mau, anak Rati merasa bersalah dengan perilakunya. Oke, dari adik yang lain apakah ada yang ingin memberikan saran? Saya Ibu. Ica. Saran dari saya, teman Rati harus lebih mengutamakan belajar dibandingkan bermain media sosial karena dampak negatif maupun positif. Jadi alangkah baiknya Rati lebih fokus dalam belajar karena kan bermain media sosial itu ada positif maupun negatifnya, tapi teman Rati harus lebih bisa mengatur waktu. Oke, baik Ica. Yang lain apakah masih ada yang ingin memberikan saran? Kalau saya sama dengan Benar sekali apa yang dikatakan adik Ica. Adik Rati memang tidak salah untuk menggunakan sosial media. Alangkah baiknya saat bermain sosial media, kalian bisa memanfaatkan media sosial untuk searching tentang pembelajaran. Nah, karena sekarang sosial media seperti IG, TikTok, dan YouTube pasti banyak informasi mengenai ilmu pengetahuan yang bisa diakses secara gratis ya. Dan juga ibu mau kalian lebih rajin lagi dalam belajar dan mengerjakan tugas. Karena mengerjakan tugas itu merupakan kewajiban dari adik-adik untuk penunjang nilai. Dan ibu juga ingin adik-adik membagi waktu dengan baik agar bisa fokus dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya Ibu. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, ibu minta kalian semua mengemukakan kesimpulan atau pesan yang kalian dapatkan pada proses layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Pada konseling kita kali ini saya merasa lebih didengar Ibu, di mana ada teman-teman lain yang mendengarkan dan memberikan saran kepada saya, dan saya sadar akan perilaku saya yang seperti itu saya rasa bagus. Sekarang saya berpikir terbuka lagi untuk nantinya memperbaiki fokus belajar saya Ibu. Adela? Kalau saya itu dari sesi kegiatan kita kali ini bisa menyadari bahwa pentingnya dia belajar dan membagi waktu. Jadi saya menyadari bahwa pentingnya membagi waktu antara belajar dengan nongkrong dan main dengan teman-teman. Baik, Ica. Kalau dari saya Ibu, saya harus belajar dan melaksanakan tugas Ibu. Mungkin saya bisa menyelesaikan tugas sekolah terlebih dahulu, baru saya bisa membantu ibu saya itu. Kalau saya ibu, saya berusaha untuk tidak menunda tugas ibu agar bisa tepat dalam mengerjakannya dan memberikannya ibu agar saya bisa memperbaiki nilai saya yang turun. Oke, bagus sekali adik-adik. Apa yang adik-adik ingin lakukan sangat penting dan bermanfaat untuk kemajuan diri adik-adik sendiri. Nah, ibu yakin kalian pasti bisa belajar dengan giat dan rajin mengerjakan tugas, asalkan adik-adik terus komitmen dan tekun dengan tujuan kalian. Nah, jangan ragu ya untuk terus belajar agar nilai kalian bisa kembali naik. Tetap semangat agar adik-adik bisa memperbaiki nilai kalian yang turun dengan drastis. Baik Ibu. Oke, dan adik-adik, pertemuan kita sampai sini dulu ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Nah, ibu berharap apa yang telah kalian sepakati di awal mengenai kerahasiaan dapat kita jaga bersama. Semoga yang telah kalian pelajari dalam proses layanan ini akan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya Ibu, sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia mengingatkan permasalahan yang kami hadapi.
serta membantu kami mendapatkan solusi dari permasalahan yang kami hadapi. Enak, sama-sama. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan kita, Ibu minta Nakica untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nakica. Ya Ibu, sama-sama Bu. Adik-adik, pertemuan kita sudah selesai. Ibu berharap kalian semua menerapkan apa yang sudah kalian sepakati pada konseling ini. Nah, nanti kalau kalian ada kendala ataupun ada kesusahan dalam pelajaran kalian, Ibu siap untuk adik-adik datang menemui Ibu untuk konseling. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak adik-adik. Permisi Bu. Terima kasih.